Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dibuat oleh Joko Widodo apabila terpilih menjadi presiden di 2024. Kebijakan ini dinilai Menhan Prabowo Subianto sangat strategis demi meningkatkan nilai tambah komoditas masyarakat. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bakal melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dibuat Presiden Joko Widodo jika terpilih melanjutkan estafet kepemimpinan negara. Menurut Menhan Prabowo Subianto, kebijakan ini strategis demi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Menhan Prabowo Subianto pun memberi contoh hilirisasi sumber daya alam. Dijelaskan Menhan Prabowo Subianto, nilai tambah atau value added sejumlah komoditas seperti nikel dan bauksit akan meningkat dengan dikelola secara mandiri di dalam negeri. Menurut Menhan Prabowo Subianto, tingginya nilai yang didapat negara bakal berdampak baik bagi masyarakat. Lebih rinci soal hilirisasi, Menhan Prabowo Subianto juga menyebut nilai tambah nikel setelah diolah meningkat puluhan kali lipat ketimbang dijual mentah. Karena itu, Menhan Prabowo Subianto menilai hilirisasi merupakan program Jokowi yang perlu didukung keberlanjutannya. Jadi, yang saya tawarkan, satu, melanjutkan program-program yang strategis yang menuju kepada nation building, kepada Indonesia makmur. Bahan-bahan kita sudah cukup. Kita tidak mau lagi menjual kekayaan alam kita sebagai bahan mentah. Tidak mau lagi. Kita mau pengolahan diolah di Indonesia. Kita mau bahan-bahan itu diolah di Indonesia sehingga kekayaan itu value add, nilai tambahnya itu dinikmati oleh rakyat Indonesia. Nikel waktu kita jual bahan mentah, katakanlah penerimaan negara itu $1 miliar, kurang lebih, ya, 13 triliun. Setelah hilirisasi naik 20 kali, 25 kali. Bayangkan, ini yang sangat penting, ini baru nikel, belum bauksit. Presiden Jokowi telah berulang kali mengungkapkan bahwa hilirisasi merupakan salah satu program unggulan dan prioritas untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang ada di dalam negeri. Saat ini, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel sejak 2020 yang berhasil memberikan nilai tambah signifikan. Pemerintah pun melanjutkan kebijakan ini di sejumlah komoditas lain, mulai dari bauksit hingga tembaga dan emas. Menurut Jokowi, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah hal yang biasa. Dasko menilai tidak ada yang salah dengan Jokowi yang kerap memanggil Prabowo Subianto ke istana baru-baru ini. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menganggap pertemuan yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto belakangan ini bukanlah hal yang luar biasa. Dasko mengatakan, jika seorang menteri jarang laporan ke presidennya, baru itu suatu hal yang aneh. Dasko melihat tidak ada yang salah dengan Presiden Joko Widodo yang kerap memanggil Menhan Prabowo Subianto ke istana baru-baru ini. Dasko meyakini bahwa Prabowo Subianto sebagai menterinya Presiden Jokowi pasti melakukan pelaporan dan melakukan koordinasi. Ya, saya pikir kan tidak ada yang salah pertemuan antara Presiden dan Menteri sebagai pembantu Presiden untuk melakukan pelaporan, untuk melakukan koordinasi dan lain-lain. Dan kemudian bahwa itu membuat Pak Prabowo senang, ya tentunya itu hal yang bukan luar biasa, dan pertemuan-pertemuan itu justru aneh kalau presiden tuh jarang ketemu menterinya kan gitu loh, atau menterinya jarang ngelapor presiden ya kan begitu. Lebih lanjut terkait apakah Jokowi akan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Dasko menyatakan Partai Gerindra akan bersyukur jika dukungan tersebut terwujud. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta.